adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Kurang semangat nih, Kak Apri nggak kedengeran suaranya. Apa kabarnya? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Wah, siapa hari ini yang udah siap untuk ikut ibadah? Oke, disiapin semuanya, sudah mandi, sudah sarapan, sudah pakai baju rapi. Jangan lupa bawa Alkitab, buku Kidung Jemaat, dan persembahannya jangan lupa. Kita bisa minta tolong mama sama papa untuk kirimkan ke gereja. Walaupun adik-adik nggak datang ke gereja, tapi tetap bisa ikut kasih persembahan nantinya. Kemudian hari ini Kak Apri nggak sendiri, Kak Apri ditemani oleh Kak Nini Simatupang dan Kak Siska Siregar. Yang siap ibadah katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Terima kasih Kak Apri. Shalom adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Siska Siregar. Dan hari ini kita akan bersukacita dan menyanyikan pujian untuk Tuhan Yesus. Siapa yang sudah siap bernyanyi? Sudah siap? Kalau sudah siap, Kak Siska mau panggil pasukan Kristus. Pasukan Kristus, siap. Nah, kalau sudah berdiri, kita mau bernyanyi lagu Engkau Yesus Tuhanku. Tahu lagunya kan? Kalau sudah tahu, kita panggil musiknya. Musik. Kita mau nyanyi pakai gerakan ya adik-adik. Tepuk tangan dulu. Yuk ikutin gerakan dari Kak Siska. Dalam-dalam kasih-Mu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Sekali lagi. Dalam-dalam kasih-Mu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Kita mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes, Yesus, Yesus, yes. Baik adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, ikuti Kak Apri berdoa dalam hati masing-masing. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan buat berkat-Mu. Terima kasih untuk hari ini. Sebentar kami akan mengikuti ibadah kami. Siapkan hati dan pikiran kami ya Bapa, supaya kami dapat mengikutinya dengan hati yang penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya semua hari ini? Semua bergembira? Semua dalam keadaan sehat? Ya, kali ini harap semuanya dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama dengan penuh sukacita. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu tentang burung pipit. Semua tahu lagunya kan? Pasti semua tahu lagunya. Kan ini mau ajak adik-adik yang di rumah untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu ini bersama-sama sambil menari dan bergembira. Pasukan Kristus, siap! Masih ada
pastikan. Ayo kan ini panggil sekali lagi. Pasukan Kristus, siap. Yes, mantap sekali deh. Kita akan menyanyi bersama. Kita panggil musiknya. Musik. Ayo kita nyanyikan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Ya, bagus. Sekarang kita menyanyikan lagu Burung Pipit Tidak Sarang. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Kita nyanyikan sekali lagi. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Semuanya berdiri ya, tetap berdiri. Kita akan berdoa. Shalom, selamat hari Minggu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita tetap mensyukuri kesehatan yang Tuhan beri kepada kita sampai saat ini. Tetap semangat untuk memuji namanya, walaupun kita tetap masih beribadah dari rumah. Kita akan memasuki ibadah kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hukum Tuhan untuk kita hari ini adalah hukum Taurat yang kedua. Mari kita sama-sama membacanya. Hukum Taurat yang kedua. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bawah bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Demikian hukum Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa, meminta kekuatan kepada Tuhan untuk dapat melakukan hukumnya. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan hukum Taurat. Sekarang kita mau menyanyikan satu lagu dari Kidung Jemaat, Ikut Dikau Saja Tuhan. Kita nyanyikan dengan gembira. Oke? Kita panggil musiknya. Musik. Semua tepuk tangan ya. Tepuk tangannya. Gerakan badannya ke kiri dan ke kanan. Kita memuji Tuhan dengan gembira. Ya.
Mari kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Janjimu Seperti Fajar. Musik. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh ya, adik-adik. Ketika ku hadapi kehidupan,
Shalom, apa kabar semua anak-anak kesayangan Inang? Semoga baik-baik saja ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, coba semua lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Marilah kita berdoa. Kasih karunia bagi kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yes. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Siap-siap mendengar ya. Demikianlah dikatakan. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu, orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Demikianlah dikatakan. Anak-anak, sudah pernah dengar cerita ini? Bagaimana Yesus datang di Yerusalem, dia dielu-elukan oleh orang-orang ramai. Mengapa mereka mengeluh-elukan? Karena mereka sudah mendengar, sudah melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi mereka sangat merindukan dan ingin tahu. Kalau kata anak sekolah minggu, kepo, pengen tahu bagaimana sih Tuhan Yesus itu. Apa sih yang dia bawa supaya orang-orang bisa diselamatkan, kan gitu. Banyak yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Salah satu di dalam cerita kita dikatakan adalah bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus. Siapa yang pernah tahu ada orang yang bisa membangkitkan orang mati? Siapa ayo? Belum ya? Inang juga belum pernah bertemu dengan salah seorang manusia yang ada di dunia ini yang bisa membangkitkan orang mati. Tapi di zaman Tuhan Yesus, di dalam cerita sejarah Alkitab kita mengatakan Tuhan Yesus itu membangkitkan orang mati. Wow, luar biasa ya Tuhan Yesus kita. Siapa yang bangga jadi anak Tuhan Yesus? Angkat tangan. Siapa yang bangga menjadi kesayangan Tuhan Yesus? Saya, Inang suka, Inang sayang, Inang bangga menjadi anak Tuhan Yesus. Siapa yang tidak bangga? Ayo ngaku. Bangga kan? Ya, bersyukurlah kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Kita kembali ke cerita ini tadi, bagaimana orang-orang berseru-seru mengeluh-elukan, "Hosiana, Hosiana, terpujilah dia yang datang." Ya, mereka merindukan Tuhan Yesus. Apakah kita merindukan Tuhan Yesus? Untuk hadir dalam hidup kita? Untuk datang menolong kita? Ayo Inang mau tanya, siapa yang merindukan Tuhan Yesus? Tentu orang-orang yang percaya akan merindukan kedatangan Tuhan Yesus seperti orang-orang Israel, orang-orang yang di Yerusalem pada waktu itu. Mereka merindukan kedatangan Tuhan Yesus untuk memberikan keselamatan kepada mereka.
Loh, emangnya mereka kenapa? Sehingga mereka harus diselamatkan. Pada waktu itu, mereka di dalam penindasan bangsa lain. Mereka tidak mendapatkan suatu ketenangan sebagai warga negara. Coba di sini, seandainya kamu dilarang-larang tuh di rumah sendiri, dilarang-larang. Kamu, Mary. Ayo, siapa yang namanya Mary? Ada? Cuma ambil contoh ya. Nah, kamu Mary, jangan di rumah ini, kamu pergi. Loh, ini kan rumah saya. Kok saya disuruh pergi? Mau? Enggak kak? Kamu nggak boleh makan ini. Nanti kamu sakit. Loh, saya kan suka ini. Hei Mary, kamu nggak boleh makan ini ya. Nanti kalau kamu makan ini, kamu kekenyangan, kamu keenakan. Boleh begitu? Enggak kan? Nah, mereka lebih daripada itu. Mereka tidak mendapatkan kesenangan, mereka disiksa, mereka terancam, sehingga mereka merindukan Tuhan Yesus yang sangat luar biasa untuk menyelamatkan. Ayo sebut, menyelamatkan. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan mereka. Tuhan Yesus datang di harapan mereka, di dalam pikiran mereka. Tuhan Yesus yang hebat luar biasa itu akan datang membawa pedang, naik kuda yang gagah. Lalu Tuhan Yesus memerantas semua musuh-musuhnya dan mereka selamat. Itulah yang mereka inginkan. Tapi kenyataannya Tuhan Yesus datang bukan dengan kuda, tetapi dengan apa? Ayo siapa tahu? Dengan apa? Keledai. Dengan apa? Dengan apa kak? Keledai. Keledai. Ada kakak sekolah minggu di sini. Nah, keledai. Keledai itu tinggi atau pendek? Tinggi atau pendek kakak? Pendek. Pendek. Pendek karena dia hanya hewan pengangkut barang-barang. Beda dengan kuda. Kuda yang larinya kencang, yang langkahnya kuat, bisa melintasi jalan yang jauh. Kalau keledai mah pelan-pelan. Jadi mereka bingung loh, katanya ini Yesus hebat luar biasa, kok dia datang pakai keledai. Nah, mereka pikir Yesus datang bawa pedang. Cereng. Ternyata Yesus tidak bawa pedang. Tetapi siapa yang tahu Tuhan Yesus datang bawa apa? Ayo, ada yang tahu? Bawa apa? Apa kakak? Bawa kasih. Kasih itu apa? Kasih itu apa? Apa? Salib. Yes. Yang bisa menjawab salib luar biasa. Ya, Tuhan Yesus itu datang membawa kasih. Kasih yang dia korbankan untuk keselamatan umat manusia. Nah, kalau orang-orang itu tadi inginnya mereka Tuhan Yesus itu datang menumpas musuh-musuhnya. Tetapi Tuhan Yesus datang membawa damai, kasih, sukacita yang dari surga. Supaya apa? Supaya anak-anak yang dikasihinya, umat Tuhan itu selamat untuk selama-lamanya. Kalau selamat untuk selama-lamanya berarti dia menang. Orang-orang yang menang akan masuk kemana? Masuk ke surga. Masuk ke surga, yes. Masuk ke surga. Tentu Inang, kakak guru sekolah minggu, kakak guru sekolah minggu, ada anak sekolah minggu, semuanya ingin masuk ke surga. Karena itu, ketika kita menyambut kedatangan Yesus, harus dengan hati yang suci, hati yang murni. Gak boleh pura-pura ketika Tuhan Yesus datang hanya mengharapkan suatu keinginan supaya kita dimenangkan saja. Tidak. Tetapi apapun dan bagaimanapun kehidupan kita harus selalu memanggil Yesus, menyambut Yesus di dalam hati kita, mengelu-elukan Dia, memuji namanya senantiasa, supaya kita beroleh keselamatan, beroleh kemenangan, yaitu hidup yang kekal. Anak-anak sekolah minggu semuanya, jadilah anak-anak yang baik,
Anak-anak yang selalu mencintai, yang selalu merindukan Tuhan Yesus di dalam kehidupanmu. Merindukan Tuhan Yesus, mencintai Tuhan Yesus berarti sayang sama mama, sayang sama papa, sama kakak, sama abang, sama adik, sama teman-teman. Dengan demikianlah kita menunjukkan kalau kita mencintai Tuhan Yesus. Coba sekarang, walau Inang tidak melihat dari sini, tapi Tuhan Yesus melihat. Siapa yang mencintai Tuhan Yesus? Angkat tangan. Yes. Siapa yang mau percaya selalu kepada Tuhan Yesus? Angkat tangan. Yes. Dengan mencintai Tuhan Yesus, siapa yang selalu sayang kepada papa, mama, kakak, abang, atau adik, dan semua teman-temannya? Siapa yang sayang? Very good. Tetaplah jadi anak-anak yang baik, tetap anak-anak yang setia, anak-anak yang dicintai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, di mana firman Tuhan mengingatkan kami untuk menyambut kedatangan-Mu dengan hati yang penuh sukacita. Kami tahu Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kami. Biarlah kami beroleh keselamatan dan hidup yang kekal di dalam kedatangan Tuhan Yesus. Dan ajari kami untuk mencintai Tuhan di dalam hidup kami setiap hari dengan mencintai orang tua, kakak, abang, kakak, guru-guru sekolah minggu, dan semuanya. Biarlah hidup kami semakin Engkau berkati. Secara khusus anak-anak sekolah minggu yang di dalam proses pertumbuhan, di dalam pendidikan, Tuhanlah kiranya yang memelihara dan memberkati kehidupannya. Biarlah anak-anak ini Tuhan menjadi anak-anak kesukaan di hadapan-Mu. Kami berdoa buat kakak-kakak guru sekolah minggu yang dengan sepenuh hati melayani. Kiranya kasih sukacita damai sejahtera-Mu menyertai kehidupan mereka. Jauhkan segala sakit penyakit, jauhkan dari segala mara bahaya. Biarlah hidupnya selalu dipenuhi sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua orang tua dari anak-anak sekolah minggu ini. Kiranya Engkau memberkati di dalam kehidupan mereka. Segala pekerjaannya berbuah dengan baik dan Tuhan mencukupkan apa yang mereka perlukan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya kasih-Mu menyertai kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Tetap semangat, tetap rajin berdoa, sayang sama papa mama. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Oke adik-adik, sekarang Kak Apri akan membacakan warta sekolah minggu untuk minggu ini. Yang pertama adalah ibadah kita seperti biasa, seperti minggu sebelumnya. Kita ibadah secara online di rumah masing-masing. Adik-adik bisa saksikan di YouTube sekolah minggu. Jangan lupa ajak teman-temannya. Kalau adik-adik satu sekolah, jadi teman-temannya diajak untuk ikut ibadah. Ibadah bisa dimulai dari jam 6 pagi. Kemudian yang kedua adalah aktivitas kelas. Yang pertama untuk kelas Bethlehem, Nazaret, dan Samaria, yaitu membuat daun palem. Cara pembuatannya dapat dilihat di video berikut ini. Untuk aktivitas yang kedua untuk kelas Kanaan, yaitu membuatkan video apresiasi rasa sayang kepada orang tua. Adik-adik bisa buat dengan cara membuat bercerita, membuat puisi, ataupun dengan bernyanyi ataupun memainkan musik. Jadi nanti setelah membuat video tersebut, adik-adik share di akun sosial media adik-adik, dan jangan lupa untuk
men-tag akun sosial sekolah minggu. Dan yang kedua, untuk kelas Kanaan itu setelah ini Kak Apri akan kasih kisi-kisi untuk soal games di Zoom meeting kita tanggal 28 nanti. Jadi adik-adik saksikan ya berikut kisi-kisinya. Nah, untuk aktivitas selanjutnya kelas Tesalonika, yaitu membuatkan video gerak dan lagu dari lagu yang tadi kita sudah nyanyikan, Engkau Yesus Tuhanku. Jadi adik-adik buat di rumah masing-masing. Nanti seperti biasa di-share di akun sosial media sekolah minggu. Minggu depan tanggal 28 Februari kita akan mengadakan Zoom meeting bersama-sama seperti minggu lalu. Jadi adik-adik siapkan waktunya untuk kelas kecil Nazaret dan Samaria itu jam 1 siang, dan untuk kelas Kanaan dan Tesalonika jam 2 siang. Jangan lupa adik-adik. Demikian warta sekolah minggu untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita akan mengakhiri ibadah di hari Minggu ini. Tapi kita nyanyi dulu satu lagu, Sungguh Indah Nama Yesus. Semuanya masih ingat lagunya? Ya? Sudah lupa? Kalau gitu kita nyanyi sekarang sama-sama supaya ingat kembali lagunya. Oke? Siap? Tapi kita semua bernyanyi dalam keadaan berdiri ya. Ayo semuanya berdiri. Iya, bagus. Kita akan bernyanyi dan mengakhiri ibadah ini dengan penuh sukacita. Kita panggil musiknya. Musik. Ayo bergerak ke kiri dan ke kanan. Kita bernyanyi bersama. Akhiri ibadah kita dengan bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Amin. Oke, kita sudah selesai mengikuti ibadah kita dari awal, pertengahan hingga akhir. Kita sudah mendengarkan khotbah dari pendeta. Sekarang sampai jumpa minggu depan adik-adik. Jangan lupa terus jaga kesehatan, pakai masker jika harus keluar rumah, cuci tangannya, dan makan makanan yang bergizi. Kemudian jangan lupa aktivitasnya di-share di akun sosial media adik-adik masing-masing dan tag akun sosial media Sekolah Minggu. Sampai jumpa adik-adik. Dah, Tuhan Yesus memberkati.